Halo Sobat Madrisa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madrisa Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrisa Indonesia. Ramos tidak masuk dalam skuad Real Madrid saat melakoni laga pembuka Eropa di Santiago Bernabeu. Sergio Ramos tidak akan memperkuat Real Madrid lawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions, sementara kondisi Eden Hazard dilaporkan terus membaik. Ramos mengalami cedera saat El Real secara mengejutkan ditumbangkan Cadiz 1-0 di La Liga dan dia tidak mengikuti sesi latihan tim pada awal pekan ini. Dengan El Clasico yang juga berada di depan mata, pelatih Zidane mengatakan dirinya tidak ingin mengambil resiko tentang kondisi Ramos. Sementara itu, angin segar datang dari Eden Hazard. Bintang Belgia yang kiprahnya di Spanyol selalu diganggu cedera sekarang dikabarkan telah pulih dari cedera engkel. Zidane kemudian sedikit membahas soal kekalahan Madrid di tangan Cadiz. Pada pertandingan ini, El Real berhasil mencatatkan penguasaan bola sebanyak 75%, namun hanya melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Zidane mengatakan, "Saya pikir kami layak dikritik, namun kami punya kesempatan untuk memutar peruntungan. Semoga saja nanti Anda akan melihat Real Madrid yang berbeda. Saya pikir kami selalu berhasil bangkit dari keterpurukan, dan memang selalu ada momen penaruhan dalam satu musim." Menjamu Shakhtar Donetsk pada lanjutan Liga Champions musim 2020-2021 menjadi tantangan tersendiri bagi Real Madrid. Pertandingan pada Rabu 21 Oktober 2020 di Stadion Alfredo Di Stefano itu menjadi wujud pelatih Zinedine Zidane memilih keputusan pas, lantaran penggawanya banyak yang cedera. Usai kalah dari Cadiz di La Liga pada Sabtu 17 Oktober 2020 dengan skor 0-1, Isco dan Karim Benzema kemungkinan besar bakal menepi. 3 nama yang bisa jadi andalan adalah Marco Asensio, Rodrigo, dan Casemiro. Sementara itu, bek kanan Dani Carvajal dan Alvaro Odriozola masih cedera. Alternatif pemain yang bisa dimanfaatkan di sektor ini adalah Nacho Fernandes dan Lucas Vazquez. Kemudian masih cederanya Martin Odegaard dan Eden Hazard kemungkinan besar mengurangi daya gedor Madrid besok. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois yakin timnya bisa kembali merajai kompetisi Eropa dengan segera. Pemain asal Belgia itu bahkan mengklaim tidak menutup kemungkinan bagi Real Madrid untuk menjadi juara di ajang Liga Champions musim ini. Real Madrid sendiri merupakan tim paling sukses di ajang ini dengan 13 trofi juara yang telah mereka raih sejauh ini. Namun musim lalu perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar oleh wakil Belanda Ajax Amsterdam. Liga Champions 2020-2021 ini pun diyakini Courtois sebagai waktu yang paling tepat bagi timnya untuk bangkit. Ex-kiper Atletico Madrid dan Chelsea itu yakin Los Blancos punya peluang besar untuk menunjukkan taji mereka di musim ini. Madrid mungkin kurang diunggulkan ketimbang tim elit Eropa lain musim ini. Tim lain seperti Liverpool, Manchester City, dan sang juara bertahan Bayern Munchen masih lebih difavoritkan untuk menjadi juara. Meski demikian, Courtois yakin Real Madrid layak bersaing dengan klub-klub di atas. Menurutnya, segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam kompetisi sekelas Liga Champions. Ex-pelatih PSG Unai Emery mengungkapkan bahwa Kylian Mbappé bersemangat untuk gabung Real Madrid ketimbang Liverpool. Mbappé adalah salah satu properti sepak bola paling serius diburu dalam beberapa tahun belakangan ini. Peminatnya pun masih ada meski ia sudah pindah dari AS Monaco ke PSG. Namun pada akhirnya Mbappé kerap dikaitkan dengan 2 klub saja. Mereka adalah Liverpool dan Real Madrid. Mbappé kerap memberikan sinyal siap gabung salah satu di antara 2 klub tersebut. Ia mengaku kagum pada Liverpool, sementara di Real Madrid ada sosok idolanya yakni Zinedine Zidane. Namun kini Liverpool bisa saja gigit jari, sebab Kylian Mbappé ternyata lebih condong untuk gabung Real Madrid. Hal ini terungkap dari pengakuan Unai Emery. Ia adalah mantan pelatih PSG dari tahun 2016 hingga 2018 kemarin. Unai Emery mengatakan, "Ketika saya di Paris, Mbappé serius memikirkan untuk bergabung ke Real Madrid karena ia sangat menyukai mereka. Ia sangat bersemangat bermain untuk Real Madrid. Saya tidak ingin ia pergi. Saya berbicara dengannya dan ayahnya untuk meyakinkan dirinya bahwa ia harus bertahan. Meninggalkan PSG tidaklah mudah." Usai menangani PSG, Unai Emery kemudian merapat ke Arsenal. Namun baik di Inggris maupun di Prancis, ia mendapatkan pengalaman yang pahit. Namun demikian, Emery tidak terlalu memikirkannya. Ia memetik pelajaran positif dari masa-masa tersebut dan kini akan berusaha bekerja lebih baik dengan Villarreal. Mbappé saat ini masih terikat kontrak dengan PSG hingga tahun 2022 saja. Dengan kontrak yang akan segera berakhir, perburuan Mbappé musim panas mendatang tampaknya bakal menciptakan saga yang seru.
Kepergian Cristiano Ronaldo dari raksasa Liga Spanyol Real Madrid ke Juventus patut disesali 2 tahun lalu. Hal ini dikarenakan sang bintang ialah mesin pencetak gol dan pengorbanannya malah sia-sia. Ambil bagian dalam angkatan Los Galacticos, sosok pemain asal Portugal itu sangat krusial bagi El Real. Bagaimana tidak? Selama 9 tahun mengabdi, ia sukses mempersembahkan 15 trofi berbeda, termasuk diantaranya 4 gelar Liga Champions. Tak cuma itu, CR7 juga memiliki rekor fantastis 450 kali menjebol gawang yang tentunya layak buatnya sebagai mesin pencetak gol sejati Los Blancos. Kepergiannya ke Juventus pada 2018 pun disesali oleh lawan Real Madrid di Liga Champions di grup B Shakhtar Donetsk. Pelatih Shakhtar Donetsk Luis Castro mengatakan, "Ketika Anda memiliki Cristiano Ronaldo di tim, tak sepantasnya Anda membiarkan dia untuk pergi ke lain hati. Kita berbicara soal pemain terbaik, paling efektif di dunia, sebuah mesin dan kini menjadi mesin pengorbanan." Jalani 9 musim di Liga Spanyol, kualitas Ronaldo memang sangat patut diacungi jempol usai sukses membuat Real Madrid tunjukkan dominasinya. Presiden klub Florentino Perez dan Zinedine Zidane sang pelatih pun sangat terkesan karenanya. Anehnya setelah lama jalani masa baktinya, pemain ikonik nomor punggung 7 itu malah dijual dengan harga senilai 1 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah ke Juventus. Usut punya usut, Perez terbuai dengan keuntungan dan malah melepas aset berharganya demi material. Efeknya, Zidane pun menyayangkan keputusan Los Merengues dan akhirnya pilih tinggalkan jabatan tak berselang lama. Beruntung, lewat bujukan maut, pelatih asal Prancis itu mau kembali menukangi klub gantikan Santiago Solari 2019 lalu. Pasca kehilangan Cristiano Ronaldo yang kini berseragam Juventus, Real Madrid juga mulai kehilangan kualitas terbaiknya di Liga Champions maupun di La Liga Spanyol. Coba datangkan pengganti mulai dari Eden Hazard, Vinicius Junior dan Mariano Diaz, hasilnya malah sia-sia. James Rodriguez seolah menjadi pemain yang baru sejak pindah ke Everton. Paling tidak ada 2 hal baru dari pemain 29 tahun, yakni performa yang impresif dan fisik yang prima. Real Madrid melepas James Rodriguez awal musim 2020-2021 ini. Sang gelandang serang dilepas ke Everton dengan kesepakatan yang tidak diumumkan. James Rodriguez sejatinya bukan pemain kaleng-kaleng. Dia menjadi tulang punggung timnas Kolombia, bahkan ex-pemain AS Monaco itu acap kali dipercaya sebagai menjadi kapten timnas. Namun James Rodriguez tidak punya kesempatan di Real Madrid. Zidane sama sekali tidak melirik James. Pada musim terakhirnya di Real Madrid, James sering tidak masuk dalam line up. Lebih buruk dari sekedar duduk di bangku cadangan. James Rodriguez menjadi pemain yang sering mengalami cedera saat masih di Real Madrid, terutama pada musim 2019-2020. Secara resmi ada 3 cedera yang dialami pemain yang pernah membela Porto itu. Namun dalam beberapa kesempatan, Zidane acap kali menyebut James Rodriguez sedang tidak bugar sehingga tidak masuk line up. Namun apa yang terjadi James Rodriguez saat pindah ke Everton? Dia hampir selalu terlibat dalam laga yang dimainkan Everton. Bahkan dia juga bermain pada 2 laga timnas Kolombia. Setelah memainkan 164 menit yang sulit bersama timnas Kolombia, James Rodriguez langsung terbang ke Inggris. Akhir pekan lalu dia bermain penuh di laga melawan Liverpool. Sesuatu yang sulit dibayangkan terjadi jika dia masih di Real Madrid. Menurut Marca, ada 2 hal yang mungkin menyebabkan James Rodriguez bisa punya fisik yang prima. Selain pekerjaan yang bagus tim pelatih Everton, James Rodriguez juga telah mengubah mentalitasnya sehingga situasi menjadi lebih baik. James Rodriguez hanya membutuhkan 5 laga di Everton untuk bisa melewati catatannya di Real Madrid sepanjang musim 2019-2020 lalu. Data diambil dari penampilan di Liga Domestik, yakni Premier League dan La Liga. Dari 5 laga Premier League, James Rodriguez telah memainkan 422 menit. Pemain 29 tahun itu telah mencetak 3 gol dan 3 assist untuk The Toffees. Lalu bandingkan dengan aksinya sepanjang musim 2019-2020 di La Liga. James Rodriguez tampil 8 laga, tapi hanya punya waktu 419 menit di lapangan. James Rodriguez hanya mencetak 1 gol dan 1 assist.